Bapak dan Ibu jemaah majelis kajian rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada pagi ini, kita belum lagi melanjutkan kajian fikih ibadat kita, karena di mana-mana orang hari ini berbicara tentang nuzulul Quran. Karena itu sedikit dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang Al-Quranul Karim, bukan hanya sebatas nuzul atau turunnya, tetapi juga kita akan melihat bagaimana kedudukan Al-Quran secara realita, secara fakta di tengah-tengah kita kaum muslimin yang mengaku di mana-mana adalah Al-Quran adalah kitab suci kita. Seperti apa kitab suci itu ada di tengah kita? Nah, mengawali kajian tersebut, saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Syura adalah surat yang ke-42 dari urutan surat Al-Quranul Karim. Perhatikan ayat yang ke-7. Saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlah wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sadaqallahul azim. Terjemahan dari ayat itu lebih kurangnya adalah wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna ilaika, kami telah wahyukan kepadamu, Qur'anan, Al-Quran, Arabiyan, berbahasa Arab. Jadi Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Yang tidak berbahasa Arab tidak disebut Al-Quran, dan tidak mengambil hukum Al-Quran sedikit pun. Dahulu terjadi perdebatan panjang di kalangan ulama tentang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain. Sebagian orang mendorong agar Al-Quran ini diterjemahkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan tujuannya memberikan inzar, peringatan. Tidak semua orang berbahasa Arab, bagaimana akan sampai pesan Al-Quran kepada mereka? Karena itu kelompok ini mengatakan terjemahkan Al-Quran. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran terjemahan tersebut bisa membuat hilangnya autentisitas dan orisinilitas Al-Quran itu. Sebagaimana kitab-kitab dahulu ketika dia diterjemahkan, dialih bahasakan, akhirnya banyak orang yang tidak tahu dengan kitab asli ini. Ya, seperti Injil, ketika diterjemahkan orang tidak tahu, dan bahkan para penganut agama yang mengatakan Injil sebagai kitab suci mereka cuma tahu Bible. Yang kadang terjadi revisi demi revisi, antara revisi yang satu dengan revisi berikutnya terjadi kontradiksi. Nah, itulah perdebatan panjang, diterjemahkan atau tidak. Diterjemahkan, ada kekhawatiran
tidak diterjemahkan, bagaimana menyampaikan pesan. Akhirnya diambil suatu titik temu dari dua kelompok yang mau menterjemahkan dan tidak itu. Disepakati Al-Quran bisa diterjemahkan dan boleh. Terjemah bukanlah tafsir, walaupun nanti ada terjemah tafsiriyah namanya, tapi terjemah bukanlah tafsir. Kemudian di samping boleh diterjemahkan, ada keputusan berterjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran. Yang Al-Quran adalah Arabiyyah, yang berbahasa Arab. Di samping itu terjemah tidak mengambil hukum Al-Quran sedikit pun. Tidak dari sisi mukjizatnya, tidak dari sisi hukumnya, tidak dari sisi kedudukannya. Jadi kalau orang berkata sumber ajaran Islam sebagai dalil utama adalah Al-Quranul Karim, bukan yang terjemah. Nah, makanya aneh dahulu ketika ada perdebatan tentang surah Al-Ma'idah, ketika terjemahnya bertukar setelah kasus Ahok dahulu, bertukar terjemah. Yang mulanya adalah pemimpin berubah menjadi teman setia. Sebenarnya itu adalah bukti bahwa terjemah tidak bisa jadi pegangan. Keduanya tidak ada yang salah. Sebab kata aulia di situ memang ada dua kemungkinan itu. Cuma ketika memilih, kenapa dipilih teman setia, tidak dipilih pemimpin? Nah, di situ ada selera yang menerjemahkan. Tidak bisa dikatakan tidak. Nah, karena itu diputuskan terjemah la ta'khudhu, tidak mengambil hukum Al-Quran sedikit pun. Jadi apa maknanya? Kalau kita baca ayat ini, wa kadzalika, berapa hurufnya itu? Waw, kaf, dal, lam, kaf. Berarti ada 5. Kalau dimasukkan mat ada alif lagi, 6 huruf. Kalau kita bawakan kepada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca 1 huruf, dia mendapatkan 10 kebaikan. Apakah didapatkan juga dengan orang yang tidak membaca Al-Qurannya, hanya membaca terjemahnya saja? Demikianlah dia toplo D-E-M-I, tidak. Itu makna la ta'khudh, tidak mengambil hukum Al-Quran sedikit pun. Jadi kalau al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dipandang beribadah membacanya itu adalah Al-Qurannya. Jadi rugi kalau ada orang membaca terjemahnya saja, sedangkan Al-Qurannya tidak dia baca. Kalau Al-Qurannya dia baca, maka berlakulah padanya apa yang dijanjikan oleh Nabi, likulli harf, setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqul, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif lam mim itu adalah 3 huruf, alif lam mim. Karena itu wa kadzalika, tadi ada waw, ada kaf, ada dal, ada lam, ada kaf. Masing-masing huruf itu mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah. Nah, terus kalau kami membaca terjemah, dapatkah kami setiap huruf terjemah? Tidak. Tetapi dapatkah kami pahala kalau membaca terjemah? Yang didapatkan adalah pahala memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kalau memang dilakukan tadabbur, tapi kalau lalu saya membacanya, orang proklamasi itu dibaca tapi tidak direnungkan orang, sehingga sampai kini awak terjajah juga, tidak dipahami itu yang dibaca itu. Nah,
Kembali kita ke ayat tadi, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan, dan demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau Quran yang berbahasa Arab, litunzira ummal qura, supaya engkau memberikan peringatan kepada ummal qura, pada penduduk Makkah, karena disitulah intilaqan, titik tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man haulaha, dan begitu juga penduduk negeri yang ada di sekeliling Ummul Qura, sekeliling kota Makkah itu, tanah haram Makkah itu. Kenapa disebutkan? Apakah untuk kita juga? Iya, karena Nabi SAW, inna arsalnaka bilhaqqi basyira wa nadhira. Nah, kemudian tidak ada pembatasan apakah Ummul Qura atau tidak, ditambah dengan ayat kafatan linnas rahmatan lil alamin. Tetapi awal mumtalab, awal titik tolak dakwah Rasulullah adalah Makkah dan negeri sekitarnya. Wa tunzira yaumal jam'i, dan untuk engkau berikan peringatan pula tentang akan terjadinya hari dikumpulkannya kelak manusia, yaitu hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan akan peristiwa itu pasti terjadi. Fariqun fil jannah, di hari itu manusia hanya ada dua kelompok saja. Sekelompok ada di surga, kelompok lagi ada di sa'ir, di dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, inilah Al-Quran. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang nuzulnya, karena ya, di pertengahan bulan Ramadan ada momentum yang sering dipergunakan oleh umat Islam untuk mengingat turunnya Al-Quran Al-Karim. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara tentang tanggal, apakah sepakat para ahli sejarah mengatakan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan? Tidak sepakat. Yang disepakati oleh ulama bahwa Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan, iya. Tapi tunggu dulu menyimpulkan, karena turun itu juga ada dua makna pengertian. Tapi kalau di bulan Ramadan, karena berlandaskan kepada ayat Al-Quranul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, dan di berbagai riwayat yang menunjukkan peristiwa bersejarah itu terjadi di bulan Ramadan, iya, karena itu diterima oleh para ulama bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tetapi apakah di bulan Ramadan itu maknanya turun ke muka bumi atau turun ke tempat lain? Kenapa saya katakan demikian? Karena aqwalul ulama, karena pendapat para ulama tentang nuzul Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran dalam pendapat yang masyhur, ini yang dipegang oleh ulama, Al-Quran itu turun nuzulan, dua kali bentuk turun. Yang pertama adalah turunnya ke langit dunia, turun ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan, dibawa, disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dua proses penurunan. Ada yang berpendapat bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu adalah turun ke langit dunia. Turunnya daf'atan wahidah, sekaligus. Jadi Al-Quran turun 30 juz sekaligus ke langit dunia. Kemudian turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril munajjaman wa mufarraqan, beransur-ansur dan terpisah-pisah.
terkadang diawali dengan peristiwa-peristiwa tertentu, dan terkadang tanpa ada peristiwa yang mendahulunya. Jadi Al-Quran ini turunnya, kalau terkait dengan turunnya kepada Rasul, ada yang diawali dengan peristiwa tertentu, sehingga ada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sabab turun yang dikenal dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud. Itu maklumat yang penting bagi kita. Kadang-kadang kan asal pakai saja, cerita orang pakai sebabun nuzul pula. Di asbabun nuzul, penyebab turun Al-Quran. Ada Al-Quran yang punya sabab turunnya, tetapi ada Al-Quran yang turun ibtidaan namanya. Ibtidaan itu tanpa didahului oleh peristiwa tertentu, turun begitu saja. Karena itu kalau kita baca kitab Sababun Nuzul, Asbabun Nuzul seperti karangan Al-Imam Al-Wahidi misalnya, tidak semua ayat Al-Quran itu punya sabab turun. Ya kok begitu? Ya demikian adanya. Ada yang didahului dengan sabab, ada yang tidak didahului dengan sabab turun secara ibtidaan. Nah, karena itu maka turunnya dari langit dunia mufarraqan, tidak sekaligus, seiring dengan peristiwa demi peristiwa, seiring dengan waktu, keadaan dan berbagai macam kepada Rasul. Munajjaman, beransur-ansur, mufarraqan, terpisah-pisah. Jadi tidak satu surat sekali itu. Sedangkan ke langit dunia duf'atan wahidah. Nah, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu yang mananya? Nah, para ulama sebagian mengatakan yang turun malam Lailatul Qadar itu sekaligus ke langit dunia. Sedangkan turunnya kepada Rasul itu tidak Lailatul Qadar. Karena ada peristiwa kadang baru, tidak semuanya di bulan Ramadan. Ada yang di bulan Dzulhijjah, ada yang di bulan lain. Nah, namun sebagian dari ulama mengatakan turunnya ke muka bumi juga di bulan Ramadan, yaitu bidayatun nuzul, permulaan turunnya. Setelah itu ya turunnya di bulan-bulan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tidak hanya di Makkah saja, di berbagai tempat, di bulan-bulan yang berbeda, terpisah-pisah, tetapi awal turun adalah di bulan Ramadan. Jadi, nah, pendapat yang masyhur kesimpulannya, turunnya ke langit dunia di malam bulan Ramadan, Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian turunnya ke dunia, permulaan turunnya di malam bulan Ramadan juga, Lailatul Qadar juga. Nah, itulah pendapat yang kemudian banyak dipegang oleh para ulama. Artinya turun ke langit dunia di bulan Ramadan, turun kepada Nabi awal turunnya Al-Quran juga di bulan Ramadan. Tapi tanggalnya kapan? Ini jadi persoalan. Sebagian orang mengatakan turun pada 17 Ramadan. Nah, apakah penanggalan yang seperti itu akurat? Mereka sebagian setelah memperhitungkan dan memutuskan bahwa itu 17 Ramadan karena ada isyarat. Isyaratnya adalah di dalam surah Al-Anfal ayat 41. Itu yang menjadi dalil tanggal 17 itu. Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusah walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Nah, disitulah yang jadi dalil. Perhatikan ayat itu, in kuntum
di akhir ayat, jika kamu sekalian beriman dengan Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, di hari Al-Quranul Karim, hari memisahkan antara hak dan batil, yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Nah, dicoba dikonversi, kapan itu pertemuan? Nah, ini menunjuk kepada peristiwa Perang Badar. Nah, Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Dianggaplah ayat ini memberi petunjuk tentang awal turunnya Al-Quranul Karim, yaitu sama dengan peristiwa terjadinya pertemuan dua pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin di Badar, yaitu pada tanggal 17. Tapi ada tidak tersabut dalam ayat itu, panjang mencari tidak tersebut gitu. Tapi kenapa tidak sepakat? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan dari Wasilah ibn al-Asqa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi pada hari 24 berlalu bulan Ramadan. Jadi 24 berlalu bulan Ramadan. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi sebagian ulama bahwa bulan Ramadan memang bulan turunnya Al-Quran, tetapi awal turunnya bukan 17. Berdasarkan kepada hadis yang disampaikan oleh Wasilah ibn al-Asqa al-Laisi atau Abu Fasilah, di mana ditemukan dalam kitab Al-Imam At-Tabarani Al-Mu'jam Al-Awsat. Nah, apa bunyi hadisnya? Nazalat suhuf Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan. Suhuf Ibrahim turun pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madaina min Ramadan. Dan diturunkan Taurat setelah 6 hari berlalu bulan Ramadan. Wa unzilal Injil, dan diturunkan Injil li 13 madad min Ramadan. Injil diturunkan 13 hari berlalu bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur, dan diturunkan Zabur li 18 khalaq, yaitu 18 hari berlalu bulan Ramadan. Wa unzilal Quran, dan diturunkan Al-Quranul Karim li 24 khalaq ber Ramadan, 24 hari berlalu bulan Ramadan. Jadi ada perhitungan, mungkin 24 atau 25. Nah, tapi sayang, kenapa ulama tidak bersepakat dengan hadis Wasilah ibn al-Asqa? Kenapa? Karena riwayat dari Wasilah ibn al-Asqa tidak pula sampai ke tingkat peringkatnya sahih. Dipertikaikan oleh ulama tentang sanadnya. Nah, jadilah bahwa yang disepakati oleh ulama tentang tentang waktu turunnya Al-Quran itu bukan tanggalnya. Yang pertama bulannya, Ramadan. Iya. Yang kedua harinya disepakati. Apa itu? Hari Senin. Kenapa disepakati? Karena berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, hadis sahih tentang kenapa beliau mempuasakan hari Senin.
Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus, atau hari wahyu Allah diturunkan kepadaku. Jadi hari Seninnya disepakati, bulan Ramadannya disepakati, perkara tanggalnya berbeda pendapat. Nah, artinya apa yang sering kita jadikan sebagai ukuran atau simbolisasi kesalehan dengan peringatan perlu kita tinjau ulang itu. Jangan menganggap bahwa ini adalah perkara yang muttafaq alaih. Kemudian ada yang harus diluruskan. Memang Al-Quran turun pertama sekali di bulan Ramadan, tapi apakah wahyu kepada Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim? Tidak. Apakah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah dalam bentuk Al-Quran, yaitu 5 ayat pertama surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apakah itu? Tidak. Dalam hadis sahih bahwa wahyu yang pertama sekali datang kepada Nabi bukanlah Al-Quranul Karim, tetapi apa? Mimpi yang benar. Seperti apa mimpi Nabi itu? Yaitu sinar cahaya memancar ke falaq as-subhi, bagaikan subuh fajar menyingsing. Nah, mimpi seperti itulah yang mendorong Nabi untuk bertahanus di gua Hira. Jadi jangan ada pula yang menganalisa, ngapain Nabi ke gua? Apa Nabi termasuk pencinta pula dahulu, bersendiri semedi seperti itu? Tidak. Ini banyak orang yang memplesetkan peristiwa tersebut. Kalau tidak, kenapa sampai ada muncul kepikiran ke sana? Nah, karena beliau telah melihat wahyu awal itu, yaitu ru'yah manamiyah, yaitu mimpi ketika tidur, dan mimpi itu benar adanya, yaitu beliau melihat nur cahaya kafalaqis subhi, bagaikan subuh atau fajar menyingsing. Dan itulah yang mendorong beliau senang akhirnya menyendiri, merenung, ada apa ini? Nah, setelah 40 hari berada di gua Hira, baru turun Jibril alaihissalam membawa Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi terjawab kan? Jadi Nabi SAW pergi ke gua Hira jangan dibayangkan seperti orang hari ini pergi betapa. Pergi tarak cik orang Minang. Tidak. Nabi memiliki tanda tanya besar dalam diri beliau, apa sebenarnya yang beliau lihat itu. Jadi telah ada wahyu lebih dahulu sebelum apa? Nah, mimpi itu wahyu pertama. Itu riwayat yang sahih di dalam riwayat Imam Bukhari bahwa kemunculan pertama wahyu itu adalah ketika beliau melihat cahaya kafalaqas subhi, bagaikan sinar fajar memancar. Nah, itulah yang membuat beliau hubbiba ilaihi, akhirnya beliau senang menyendiri. Jadi berarti beliau menyendiri merenung itu sudah dituntun dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pula yang menganalisa-analisa, oh kalau begitu wah ke dalam gua dulu bekok dipek wangsit. Tidak begitu cara pandang. Karena ini adalah suatu proses. Nah, kemudian kalau toh sekarang hari ini 17 Ramadan ma'ruf sebagai awal turunnya Al-Quranul Karim, tidak ada masalah. Karena itu adalah salah satu qaul pendapat
Para ulama yang menulis sejarah Al-Quran mencatat itu, bahwa salah satu pendapatnya berdasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Anfal yang mengisyaratkan Al-Quran diturunkan adalah ketika hari bertemunya dua pasukan di Badar, yaitu terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Nah, dengan itulah setelah dihitung 17 Ramadan bertepatanlah dengan hari pertemuan dua pasukan di Badar tersebut. Namun yang ingin kita sampaikan hari ini, bahwa yang dituju dari turunnya Al-Quranul Karim yang mesti harus diperbaharui di dalam kehidupan kita bukanlah ihtifalat, bukanlah perayaan. Karena Al-Quranul Karim di masa Rasulullah SAW, baik terkait dengan diri Rasul, termasuk juga para sahabat, Al-Quran itu menjadi pakaian bagi mereka. Jadi Al-Quran itu adalah pakaian dalam hidup. Makanya ketika orang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sikap perilaku Nabi SAW, akhlak beliau, meminta kepada Ummul Mukminin, bagaimana akhlakun Nabi ya ummah, wahai ibu, bagaimana akhlak Nabi, ditanyakan kepada istri beliau. Dan itu memang pertanyaan yang sangat hebat, tertuju kepada orang yang tepat. Dan lihat jawaban Ummul Mukminin yang bisa menyimpulkan itu kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau awak mungkin panjang jawabnya. Oh, kalau lalu ada ekor, kalau makan serupa ekor, kalau berjalan serupa ekor, panjang jadinya. Tapi Ummul Mukminin Aisyah kalau mau tahu akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Al-Quranul Karim. Artinya apa? Baca Al-Quran, lihat perjalanan hidup beliau, ya seperti itulah. Karena beliaulah awal yang mengamalkan Al-Quran itu. Dan begitu pula para sahabat meniru beliau. Walaupun mereka tidak pernah menjadikan 17 Ramadan sebagai hari istimewa untuk perayaan. Nah, disinilah setiap kedatangan bulan Ramadan, dan tidak tahu yang lain, saya pribadi diminta untuk berbicara tentang nuzul, tentang turunnya Al-Quranul Karim, tentang Al-Quranul Karim. Ada satu kesedihan yang menyelusup ke dalam hati. Apa itu? Kita ini sudah banyak berubah. Kata anak muda lah banyak non move on. Tapi tidak move on kena baik. Kita ini telah bergeser ke arah yang kurang menggembirakan. Kita berubah dari umat yang dahulu adalah ashab al-mabadi, umat yang memiliki prinsip, umat yang memiliki kepribadian, telah bergeser kepada umat yang menjadi tabaiyat, yang menjadi pengikut imma'at. Kan tahu imma'ah? Kan ada hadis, la takunu imma'atan, jangan kamu menjadi Pak Turik. Tahu Pak Turik? In ahsanan nas ahsantum. Kalau orang buat baik, satu buat baik. Kalau orang buat buruk, tentang ketinggalan. Imma'atan. Umat yang dahulu merdeka, dibangun oleh Rasulnya dengan kepribadian dan prinsip yang mandiri, sekarang sudah bergeser menjadi umat yang turut-turutan. Umat yang kehilangan prinsip, umat yang kehilangan kepribadian. Telah bergeser. Umat yang dahulunya memiliki kerja nyata, jihad, membuat peradaban, sekarang menjadi umat yang bangga dengan ihtifalat atau tukusan. Umat yang hobi hanya dengan seremonial, yang cukup hanya dengan apa? Dengan ritual semata. Itulah kondisi umat Islam.
Jadi banyak dari umat Islam ini kalau mereka sudah hadir dalam perayaan yang disebut dengan perayaan agama kita, walaupun di awalnya Nabi SAW tidak mengadakan hal itu, tapi sekarang dikembangkan. Kalau sudah terlibat dengan itu, ikut dengan ritual-ritual seperti itu, dengan perayaan seperti itu sudah menjadi ukuran kesalehan dan kedekatan orang dengan syariat. Kan aneh itu kan? Nah karena itulah kita umat Islam di negeri ini acok mana kailang tungkek lebih dari orang gaib. Kalau orang tua tak mungkin kehilangan tungkek 2 kali. Kalau lebih 2 kali itu tak tua tu pikun namanya. Nah kita ini sepertinya sudah ke sana arahnya, menjadi orang pikun, kehilangan tongkat berkali-kali. Kenapa? Karena kita mengukur religiositas, ketaatan orang, keberagaman orang dengan apa? Dengan aktifnya orang itu terlibat dengan perayaan demi perayaan, ritual-ritual yang seperti itu. Sehingga mudah sekali umat Islam ini diotak ada orang. Dan itu tidak bisa dinafikan. Bapak dari ibu lihat seorang pemimpin itu kalau lah hadirnya acara Isra dan Mi'raj, senang hati awak. Wah, kecuali ada tua. Kalau nyok pandai lo bicara tentang nuzul Quran, juga kan santai. Hebat. Kalau lain setiap hari di istana, di kantor-kantor ada kegiatan nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu awak lah menilai. Itu baru nan Islami itu. Itu nan dari tahun ke tahun serupa itu awak lah kaneota. Nah itulah yang terus kita ingatkan, walaupun dalam mengingatkan ini risikonya besar. Karena beliau-beliau itu menghindar akhirnya dari ceramah seperti ini. Kalau ada yang bertahan gak lama dengan ceramah mereka itu termasuk anak salut wajib. Tidak mau mereka ingat. Padahal Al-Quran diturunkan bukan untuk sebatas diingat di dalam ihtifalat, di dalam perayaan, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat bernegara. Al-Quran itu diturunkan untuk dipergunakan, untuk dipakai sebagai apa? Sebagai mi'yar, sebagai ukuran, sebagai standar di dalam hidup, yang memberikan taujihat, arahan, petunjuk, yang memberikan hidayah, dan bahkan dia menjadi alat untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang akan ditempuh oleh seorang muslim. Itu perannya. Tapi apakah Al-Quran memang telah berkedudukan seperti itu untuk kondisi saat ini? Kalau kita mau berbicara jujur, mau bermuhasabah, sebenarnya sudah bertemu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Darda atau Uwaimir, nama Abu Darda atau Uwaimir radhiyallahu anhu. Apa hadis itu? Abu Darda suatu hari pernah bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasakhasa bi basarihi ila as-sama' thumma qala, kami pernah satu kali bersama Rasul, tiba-tiba beliau memandang tajam, menerawang pandangan beliau ke arah langit. Dalam riwayat lain dikatakan thumma ta'ta'a ra'sah, setelah beliau memandang jauh, menerawang, kemudian beliau tundukkan kepala beliau. Setelah beliau tundukkan thumma rafa'a,
beliau angkat kepala melihat sahabat yang ada duduk bersama beliau. Waqal, dan beliau berkata, apa sabda Nabi? Hadza awan yukhtalasul ilmu minan nas. Inilah masanya, inilah waktunya, kata Nabi. Ilmu diambil dari manusia, diambil secara diam-diam, tanpa dirasakan. Makna ikhtilas, yukhtalas maknanya adalah al-akhdhu syai' ala al-khafa bighair an yash'ura bihi sahibu. Ini dikatakan ikhtilas dalam hadis itu, sesuatu diambil diam-diam dari seseorang sehingga orang yang punya tidak merasa bahwa telah kehilangan. Itu dikatakan ikhtilas. Kapan itu? Ketika itu, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau katakan hadza awan, inilah saatnya, inilah waktunya, inilah ketikanya yukhtalasul ilmu minan nas, diambil ilmu dari manusia. Manusia tidak merasakan dia kehilangan sesuatu. Sedikit demi sedikit, bahkan kata Nabi, hatta la yaqdiru minhu ala syai', sampai mereka malah tidak menguasai apapun dari ilmu. Kehilangan. Jadi kalau tidak ada ilmu lain, terus kalau ada je yang mengecek, ai si kecek le dah. Otak, ghauba. Bahasa kini ya, omon-omon ya. Ambo dapat dari luar, tak dari saji. Nah, mendengarkan pernyataan itu, faqala Ziyad bin Labid al-Ansari. Di antara jamaah yang hadir, jamaah sahabat yang hadir, ada seorang Ansar namanya Ziyad ibn Labid. Dia bertanya kepada Rasul, berkomentar mendengarkan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yukhtalas al-ilmu minna?" Bagaimana ilmu akan diambil secara diam-diam dari kami ya Rasulullah? Wa qad qara'na al-Qur'an fa wallahi. Bagaimana ilmu akan diambil padahal kami telah membaca Al-Qur'an? Fa wallahi, dan demi Allah, lanaqra'annahu, kami akan terus membacanya. Kami sudah baca Al-Qur'an. Berjanji kami demi Allah, kami akan terus membacanya. Dan tidak sampai di situ saja, wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana, dan kami akan mengajarkan istri kami, anak-anak kami pandai membacanya. Bagaimana ilmu akan hilang? Itu kira-kira pertanyaan dari Ziyad. Mendengarkan pertanyaan Ziyad itu, apa kata Nabi? Qala thaqilatka ummuk. Thaqilatka ummuk itu adalah pernyataan yang menyayangkan. Artinya Nabi tidak menyangka seorang Ziyad sampai di situ pemahamannya. Thaqilatka ummuk, malang bana ibu engkau punya anak serba engkau, kau Ziyad. Malang ibu engkau punya anak seperti engkau. Kenapa? In kuntu la'udduka, sebenarnya selama ini saya menghitung engkau, memperhitungkan engkau min fuqaha'i ahli Madinah, di kalangan penduduk Madinah engkau adalah salah seorang faqihnya, seorang inteleknya, tapi engkau tidak faham kayaknya, kata Nabi. Akhirnya Nabi jelaskan alasannya. Hadhihi Taurah wal Injil indal Yahudi wal Nasara. Taurat ini, Taurat yang ada pada Musa alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, indal Yahud wa Nasara. Ada kan dua kitab itu di sisi orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka punya kitab itu dahulu-duanya. Di ketika Nabi Musa wafat, Nabi Musa meninggalkan apa? Taurat bersama umatnya, kaum. Ketika Nabi Isa diangkat, Nabi Isa meninggalkan apa?
Injil di tangan pengikut. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi, Taurat dan Injil itu ada. Jadi jangan hanya dengan keberadaan Al-Quran di tengah kita, kita pandai membacanya, kita akan ajarkan anak-anak dan istri kita membaca, terus merasa aman. Ilmu tidak akan lenyap, ilmu tidak akan hilang. Nah, coba perhatikan, Taurat ada pada Yahudi, Injil ada pada Nasrani. Famadza tughni anhum, kata Nabi. Apa gunanya dua kitab itu untuk mereka? Artinya apa? Catatannya ada, tapi tidak bermanfaat untuk mereka. Famadza tughni anhum. Untuk apa gunanya dua kitab itu bagi mereka? Malah akhirnya kitab itu yang mereka preteli. Mereka tambah, mereka kurangi, mereka tukarkan. Mereka pertukarkan, mereka selewengkan. Mereka tafsirkan seenak mereka saja. Artinya keberadaan dua kitab itu telah nyata tidak mendatangkan manfaat kepada mereka sama sekali. Artinya apa? Coba renungkan, Al-Quran bisa seperti itu pula. Jadi tidak jaminan adapun Al-Quran di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu, di tangan saya, di tangan kita semua, itu tidak akan menjamin bahwa ilmu akan menetap dengan kita. Ketika Uwaimir Abu Darda menyampaikan hadis ini, yang menerimanya adalah Jubair bin Nufair. Jubair namanya. Nah, Jubair ingin mengkonfirmasi, "Iko betul tak cerita Abu Darda tu? Kan berbahaya." Akhirnya falaqitu, aku berjumpa dengan Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Qultu, aku bertanya kepada Ubadah, "Ala tasma'u ila ma yaqulu akhu Abu Darda?" Hai Ubadah, maukah engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara engkau Abu Darda? Artinya Jubair ingin mengkonfirmasi benar tak hadis Nabi. Begitu tasabbut, begitu telitinya dahulu. Jadi kalau ada hari ini orang mencela-cela hadis, tak mungkin hadis itu begini begitu, itu bukan orang yang mendalami ilmu hadis. Orang yang tidak mengerti ilmu hadis riwayatan dan dirayatan, hanya sekedar mendengarnya saja kemudian sanksi dengan hadis Nabi, dengan sunnah Rasul. Kalau mereka pelajari bagaimana tasabbut, pembuktian riwayat itu di kalangan para ahlinya, baru mereka akan menyadari bahwa ilmu hadis yang berisikan sanad dan matan itu adalah keistimewaan umat ini, keistimewaan umat hadis itu. Tidak ada umat lain yang punya ilmu itu, hanya kita. Ketika kita bercerita tentang Nabi berbagai macam, pasti ditanya, itu sumber dari mana tuh? Riwayatnya seperti apa itu? Bisa ditelusuri. Oh, kalau si anu cerita tuh bohong itu. Nah, tidak ada umat lain, tidak ada yang punya yang seperti itu. Termasuk awak di Minangkabau harus ngaku juga. Saya sabuikan sanadnya, perawinya. Ketika Gunung Merapi sekarang teliti. Nah, dari paling-paling banda orang yang dibandakan, bandakan hari lasan joka ba orang nak boka bahkan kok betul mau nak satu itu saja itu aja. Nah, siapa yang menceritakan pertama sekali itu? Wallahu a'lam, tidak tahu. Oh, ada dalam tambo sekian, tambo itu, tambo ini, tambo itu. Ya, siapa yang nulis tambo itu? Enggak jelas kan? Nah, ditulisnya kapan? Sekian lama. Ada ndak sanadnya kepada orang yang pertama? Setidaknya kalau di situ ada aktornya, ada Sri Maharajo di Rajo, ada Cakti Bilang Pandai, ada Putri Indo Jati dan sebagainya, atau setidaknya pada anaknya. Nah, Datuk Ketumauan, Datuk Perpatian dan Sebatang, ada ndak cerita dari beliau kama peristiwa itu siapa mencari? Ndak ada. Wak dapik sekian abad setelah itu makanya akhirnya
Ialah awak percaya salah. Itu ceritanya tadi pengan. Nah, Islam memiliki, umat ini memiliki keistimewaan ilmu yang dinamakan al-isnad. Ada sandaran cerita. Nah, karena itu kalau kita berbicara sejarah Islam dibandingkan dengan sejarah konvensional, apa keunggulan sejarah Islam dibandingkan sejarah konvensional? Sejarah konvensional hanya bertumpu kepada apa? Kepada bukti material. Catatan tertulis, artefak yang tinggal. Kalau tidak masuk dalam kategori itu namanya apa? Dongeng. Itu makanya tambo kita itu oleh para sejarawan dan tidak dimasukkan dalam fakta sejarah. Oh, susah tuh kalau lah tambo. Setiap orang menyanjung kaumnya. Sado mengaku di Nusantara aku keturunan dari Nabi, dari Zulkarnain sadonya. Nah, itu kalau sejarah konvensional, mereka bertumpu kepada bukti material. Tetapi kalau sejarah Islam, di samping bukti material, ada catatan seperti surat Nabi kepada para pembesar. Ada sampai hari ini. Bisa dilihat. Mushaf Al-Quran bertemu sampai hari ini. Apalagi pedang Nabi, pedang para khulafa ar-rasyidun. Biasanya orang kalau pergi ke ke Turki, singgah di Topkapi, dia akan lihat. Nah, banyak bukti-bukti, termasuk juga sekarang kan mulai berkembang itu. Orang yang pergi ke Madinah hari ini bisa melihat masjid asariyah, masjid-masjid peninggalan bersejarah. Nabi pernah dahulu ketika perang Uhud usai, beliau menyingkir ke celah bukit, kemudian beliau salat di situ, ada Masjid Fasah namanya. Sekarang sudah mulai dibuka orang. Nah, inilah Masjid Fasah, tempat Nabi dulu salat. Dan ini adalah genangan air yang diambil rencananya untuk minum Nabi, tapi ternyata telah berubah, kemudian dipakai untuk membasuh luka Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas bukit Uhud. Sekarang sudah boleh dilihat orang. Ada bir, ada sumur-sumur yang dahulu diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga sumur yang dari situ Nabi berpesan, kalau saya telah tiada, maka ambil air untuk memandikan saya dari sumur itu. Ini ada. Itu bukti-bukti fisik. Nah, di samping itu ada bukti apa? Riwayat. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh umat lain. Riwayat. Nah, jadi tersebut dahulu sangat teliti. Coba lihat contoh Jubair. Ketika mendengarkan cerita Abu Darda, Uwaimir, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia konfirmasi kepada sahabat yang lain. Ubadah ibn Samit. Apa katanya? Ya Ubadah, ala tasma'? Maukah engkau mendengarkan ma yaquluhu akhu Abu Darda? Apa yang dikatakan oleh saudara engkau Abu Darda yang saya dengar? Fa akhbartuhu. Diceritakanlah oleh Jubair kepada Ubadah ibn Samit. Ketika Ubadah mendengarkan itu, qal, apa komentar Ubadah ibn Samit terkait dengan cerita atau kisah yang disampaikan oleh Abu Darda? Qal, apa kata Ubadah? Sadaqa Abu Darda, benar Abu Darda. Benar. Iyo tuh, itu ceritanya benar. Sadaqa Abu Darda. In syi'ta, jika engkau mau wahai Jubair, kalau engkau mau, la uhaddithannak, saya akan beritahukan kepada engkau bi awwali ilmin yurfa minan nas. Awal ilmu pertama yang diangkat dari manusia, saya tambah ceritanya. Mau enggak? Jadi apa yang diceritakan Abu Darda? Iya, benar. Sadaqa Abu Darda. In syi'ta, jika kalau engkau mau. Nah, sebagian ulama mengatakan iko dari Nabi atau tidak. Ada yang mengatakan ini mungkin dari Nabi juga, atau ini adalah tafsir dari Ubadah. Jika engkau mau, la uhadditsannak, saya beritahukan kepada engkau, saya beritakan kepada engkau bi awwali ilmin, tentang awal ilmu yurfa' minan nas, yang diangkat dari manusia. Apa itu? Al khusyu', kekhusukan. Jadi ilmu khusyuk itu ilmu pertama dan terangkat dari manusia. Di dalam riwayat Abu Darda.
Nah, apa kata Abu Darda? Yusiku an tadkhula masjida qaumin. Sudah hampir tiba saatnya. Yusik berarti sudah mendekat sekali. Engkau masuk ke masjid suatu kaum, fala tara fihi rajulan khashi'a. Engkau tidak akan menemukan di dalam masjid itu seorang pun yang khusyuk dalam beribadah. Itu di zaman sahabat Bapak dan Ibu. Pada kek kau masuknya ke Syekh Ubadah Ibn Samit, engkau masuk satu masjid, tidak engkau temukan seorang pun yang khusyuk. Mu pernah je tu masuk satu masjid, memang tak ada seorang yang khusyuk. Apa itu masjid tak ada orang. Jangan kena ke khusyuk leh. Bulan Ramadan baru ramai. Di luar bulan Ramadan miliaran gedung masjid dibangun, diperluas, dipercantik, hanya dimanfaatkan untuk pertengahan awal satu bulan saja. Kok kini kalau mulai baik ke manci ke? Apalagi cuaca mereka setiap kesanjung hujan. Kembali kita ke hadis tadi. Berarti keberadaan Al-Quran tidak menjadi jaminan kalau kita tidak pandai berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, karena itu apa pesan saya pada hari ini? Kalau dulu move on awak ke arah dan tak baik, kini move on lah balik dari situ kan yang terbaik. Berubahlah. Kemana arahnya? Jangan biarkan Al-Quranul Karim hanya sebagai catatan yang diperlombakan. Kemudian kita bangga dengan dapat juara. Jangan dibiarkan Al-Quran sebatas diiramakan. Kemudian kita terenyuh mendengar suara orang yang membacanya, qari'nya. Tapi tidak terperingatkan dengan maknanya. Jangan biarkan Al-Quran hanya sebagai apa? Sebagai seserahan, pendamping mahar, seperangkat alat salat. Beberapa hari yang lalu saya ngaji di surau. Apakah seperangkat alat solat itu simbolisasi religiusitas? Tidak, saya bilang. Malah itu merugikan perempuan. Jadi tidak patut dijadikan simbol mahar seperangkat alat solat itu tanda rumah tangga kesakinah. Dado itu. Tradisi seperti itu tidak patut dipertahankan. Wanita punya hak untuk mendapatkan mahar yang berharga. Walaupun kita tahu bahwa wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling rendah maharnya, tapi bukan di pemurah-murah. Boleh, bukan tidak boleh. Boleh menjadikan seperangkat alat salat sebagai mahar. Sah, sah. Tetapi mengikat yang seperti itu adalah sebagai simbol tanda yang memberi itu. Nah, tanda yang memberi itu, orang yang dekat dengan agama menginginkan istri menjadi salihah, dan istri yang menerima seolah-olah ini pertanda bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Itu tidak ada gitu. Jadi harus disampaikan kepada wanita, ibu-ibu, sampaikan nak gadewa, bolehkah ambo nak minta mahar ambo ameh, 5 ameh galang rancak? Mintalah. Itu hak wanita.
Lain tak matrewa, enggak salamonan diminta tu lain mampu. Kadang awak tak jujur lo ke ibu-ibu ko penceramah ko. Macam, oh itu lo tu tanda wanita hebat. Wanita boleh. Taruhlah wanita mau, tapi seorang pria jangan jadikan hadis itu sebagai alasan untuk tidak memberikan mahar yang sepadan. Berikan. Yang penting apa? Wajar. Kalau jale calon suami, kau kerajo minta Ferrari lo cia tu nak masuk dah. Nah, coba perhatikan cerdasnya wanita dahulu. Ketika Umar bin Al-Khattab pada suatu hari berkhutbah ingin membatasi mahar. Kenapa? Karena sudah terjadi at-taghali. At-taghali itu orang berpacu meninggikan mahar. Umar mengatakan, kok berisiko kok. Payah orang menikah kalau menikah, tak ada pembeli mahar. Akhirnya Umar berkhutbah menyampaikan keputusannya. Ala ketahuilah kenapa ada at-taghali, meninggi-ninggikan mahar, memahal-mahalkan mahar ini. Kalau seandainya itu kemuliaan atau itu ketakwaan, kalau dengan mahar yang besar itu tanda kemuliaan seseorang, itu tanda takwa, dengan memberi yang besar dan mahal itu tanda seseorang bertakwa, tentu Rasulullah lebih berhak karena beliau yang paling bertakwa. Dan istri Nabi dan putri-putri beliau lebih berhak karena tidak ada wanita yang melebihi kemuliaannya daripada ummahatul mukminin dan putri-putri Rasulullah. Tapi ketahuilah, tidak pernah Nabi memberikan sadaq, mahar kepada istri beliau melebihi dari 12 uqiyah atau 400 dirham ketika itu. Hanya satu saja yang dinar, istri Nabi itu, tapi bukan dari Nabi, yaitu Ramlah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, karena Nabi menikahinya dengan apa? Mewakilkan kepada Najasyi di Habasyah, dan Najasyilah yang menghadiahkan kepada Rasul untuk mahar beliau dinar. Yang lain tidak ada yang melebihi dari 400 dirham. 400 dirham itu berapa kira-kira kini? Ya 25 juta lah, 20-25 juta. Nah kan bisa ibu-ibu minta 10 lah. Kemualih, ya boleh saja tu. Kau enggak main seperangkat alat solat sesadanya. Kau anak bujang kau mendengar ceramah ambo kau agak lain selera. Buya kau ada macam ini tunjukan ini. Sampai lo ke calon awak ini. Itu. Dia 20-25an. Nah Umar ingin membatasi, itulah maksimalnya. Berdiri seorang wanita Quraisyiyah. Ya Umar, a'atan Allah memberikan kepada kami, wa tuharrimuhu, engkau mengharamkannya. Itu kata wanita tersebut. Allah berikan halal ke kami, engkau mengharamkannya. Dibacanya ayat Allah. In aradtu istibdala zawj. Lihat nanti surat An-Nisa. Kamu telah berikan kepada ihdahunna, kepada salah seorang dari istri engkau itu, qintara. Tahu makna qintar? Harta yang berlimpah ruah itu qintar. Tidak ada batasnya. Kenapa engkau berhak pula membatas-batas itulah kira-kira? Hari ini presiden ditantang seperti itu, suruhnya pas pampres itu siapa? Nah. Tapi coba lihat. Allah memberikannya. Di dalam Al-Quran ada kata qintar. Qintar itu adalah malun katsir, harta yang banyak yang tidak ada batasnya, diizinkan. Kok engkau sampai melarang dan mengharamkannya Umar?
mendengarkan itu Umar tersadar. Asabat imra'ah wa akhta'a Umar. Ya ibuku nak bantu aku, Umar nan salah. Akhirnya apa kata Umar? Ya Umar, sadarlah engkau, kullu nas, setiap orang afqah min Umar, lebih faqih dari Umar. Jangan kecil engkau sana mengerti itu kira-kira Umar kepada dirinya. Nah begitulah para sahabat hidup dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Setiap langkah mereka, setiap keputusan mereka, apapun sikap yang mereka ambil, Al-Quran. Nah sekarang kita apakah demikian? Itu persoalannya. Perayaan tiap tahun, tapi nan perangai, perilaku. Tadi di Masjid Raya Sumber saya sampaikan, ada yang bertanya dulu, ketika kami perhatikan Al-Quran, ya kan surah Al-Baqarah itu surah yang kedua sesudah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Baqarah itu penuh banyak sekali isinya tentang Bani Israel, cerita tentang Bani Israel? Saya jawab, kemungkinan karena perangainya kita ulang dia awak. Perangai Bani Israel itu rentan terulang. Terkait dengan apa? Terkait dengan sikap kita terhadap kitab Allah dan para nabi Allah. Sekarang begitu. Bagaimana kita menempatkan Al-Quran di tengah kita? Bisa jadi sekarang ini sebagian dari umat ini telah berperilaku seperti apa yang diperingatkan oleh Allah di awal-awal Al-Quran, di surat yang kedua itu. Apa contohnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yurduna ila asyaddil 'adzab. Apakah kamu mengimani sebagian dari Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Coba pertanyakan ayat itu kepada diri kita. Terjadi atau tidak? Kita itu berhadapan dengan Al-Quran wak timbang-timbang. Aku tidak ada. Aku tidak bisa ada. Nah, makanya kalau penceramah membaca wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, seorang ayah yang memiliki anak itu bertanggung jawab memberikan nafkah, pakaian. Nah mendengar itu aku cik ibu kau dah ada dengar cik buya dah hari kerayo dia nak baju dulu. Nah senang tuh jadi alat dari ibu untuk penajak ke lelaki, tanggung jawab. Tapi tiba dia ustaz tadi membaca ayat pula, fankihu ma taba lakum minan nisa wa masna wa sulasa wa ruba'. Jadi dah ngalun tadi itu yang kelamak dia awak saja, ketujuh buat pakai, nak ketujuh buat tinggal. Bukan itu saja, dalam urusan ibadah, Quran, sunnah, urusan politik, jangan baca-baca, dah ada kini kan. Urusan muamalah, wahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, gitu. Kalau itu diturut jadi luruh kuruhnya. Itu sikap. Sehingga akhirnya di tengah masyarakat, kalau kita mau merenungkan, ya wak perhatian, wak renung-renungkan kehidupan wak, terjadi paradoksal, bertolak belakang. Tempat bapak dan ibu. Ada orang rajin solat di siku, tapi tiba di luar cakap saja orang. Ada penampilannya, aduh, kau bentuk penduduk Serugo mana? Tapi perangai di luar. Nah, paradoks. Kenapa? Karena ketika di sini mereka pedoman Al-Quran, tiba di luar lain pula dipacinya.
Nah, itu kan gejala. Gejala yang menunjukkan apa? Bahwa keimanan seseorang terhadap Al-Quran tidaklah utuh. Sebagian mereka yakini, sebagian lagi ambil cahlu. Tunggu sebentar. Nah, perilaku seperti itu muncul mulai dari individu sampai kepada institusi bernegara. Kita perhatikan. Bernegara kita kan begitu juga. Kalau urusan Al-Quran itu, perintah syariat, mendatangkan PT, rajin tuh. Lalu bentuk itu. Maka negara aku yang diuruskan apa PT-PT saja. Haji diurus, zakat diurus, wakaf diurus, sertifikasi halal diurus. Tiba aliran sasek, itu kerja MUI itu. Jadi sebenarnya kita ini memandang Al-Quran itu apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Nah, tapi sayang umat ini sudah senang melihat orang kalau nyala melakukan perayaan nuzul Quran. Walaupun di dalam prakteknya Al-Quran itu seperti yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surah Al-Baqarah, di Al-Baqarah itu banyak sekali model bagaimana orang tidak benar dalam memperlakukan kitab Allah. Ambil contoh, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang kepada mereka Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, mereka campakkan kitab itu ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu saja. Hari ini berapa banyak pula orang sebelum dia mendapatkan sesuatu berapi-rapi ayat Quran keluar. Ketika dia duduk di situ, nah, kenapa? Nak muntung kali. Begitu pula lah dahulu Bani Israel. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Tatkala ada kitab yang datang kepada mereka, kitab itu membenarkan apa yang ada pada di tangan mereka sebelum ini. Padahal sebelum kitab itu datang, yastaftihuna, mereka mengancam orang-orang Arab, kerjaan orang Yahudi Madinah. Awas kalian nanti, kalau datang Nabi akhir zaman, datang kitab terakhir, kalian akan tahu rasul. Ketika tiba kitab itu dibacanya, oh, kok berisiko kawak, kafarubi, mereka ingkari itu. Kenapa? Tidak menguntungkan. Jadi kita sebenarnya terhadap Al-Quranul Karim, kalau mau jujur kita bermuhasabah, belum tulus keimanan kita. Nah, jadi tidak mengherankan ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Mahmud bin Ahmad bin Salih Ad-Dusari. Kitab itu judulnya Hajrul Quran, menyingkirkan Al-Quranul Karim, mengabaikan Al-Quranul Karim. Beliau uraikan di situ perilaku umat ini yang telah termasuk kategori menjadikan Al-Quran mahjura, terpinggir, tersisih. Orang memutuskan hubungan dengannya, mahjur. Dan ingatlah, satu-satunya pengaduan Rasulullah kepada Allah, satu-satunya pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umat beliau, yang diturunkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah dalam wahyunya di dalam Al-Quran, satu, di dalam surah Al-Furqan ayat 30,
Tuh hati-hati itu. Nabi itu adalah sangat sabar sekali. Tapi ada satu yang beliau kadukan kepada Allah dan Allah turunkan itu sebagai wahyu. Apa bunyinya? Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu pengaduan Rasulullah kepada Allah, dan satu-satunya pengaduan Rasulullah kepada Allah yang Allah turunkan tertulis hari ini di dalam Al-Quranul Karim, abadi sampai hari kiamat akan dibaca orang pengaduan Nabi itu. Jadi perhatianlah itu, jadi peringatan. Di mana Nabi mengadukan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, tersingkir, terabaikan. Nah, apa bentuk hajrul Quran itu? Menyingkirkan Al-Quran seperti apa? Oh enggak, Quran itu ada di rumah awak. Nempel yang baru cetakannya, rancak, di mata dalam lemari. Aduh loh, nenek bangga bercerita ke cucunya. Ya ambil cucu Quran dari lemari. Iko Quran ancak ya nek, ayo iko maharangku atuk kalian dulu ko. Kok rancak je tak, dia tak baca-baca. Lah bercucu dengan Quran ko tak ada kan. Jadi ketahuilah wahai laki-laki, membalikan mukena, membalikan Al-Quran, membalikan seperangkat solat itu kewajiban awak, tak perlu dikait lo je mahar tu. Itu bagian dari tanggung jawab seorang suami atau isteri. Tanggung jawab ini hanya gila ke mahar, galak je ibu-ibu. Cik ibu-ibu sebagai lakan otak awak selama kau ya. Itu kewajiban suami itu, menyediakan pakaian untuk beribadah. Kewajibannya. Nah. Kembali kita kepada hajrul Quran. Kata Dr. Ad-Dusari, apa kata beliau? Ada 9 cara orang hari ini menjadikan Al-Quran terpinggir. Yang pertama hajrul iman, yang saya bicarakan yang pertama, yaitu menyingkirkannya dalam bentuk tidak mengimaninya, yaitu mengingkarinya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Itu tahjir namanya, itu menyingkirkan. Yang kedua adalah hajrul ta'zim, yaitu tidak mengagungkannya, malah ada memperolok-olokkannya. Hati-hati ketika diberitakan oleh orang ini ada ayat Allah yang mengancam, memperingatkan, membuat kita mestinya ketakutan. Ada neraka jahanam yang menunggu orang, ada neraka sakar yang menunggu orang tidak salat dan berbagai macam. Terus wak jawab, ada sebagian yang menjawab berkelakar, kalau tidak seorang sesuatu. Ancaklah di sinanya itu murahan cari api untuk apa? Untuk rokok ini. Istihza. Awas. Jadi riwayat-riwayat hadis, begitu juga Al-Quran, hati-hati mengulasnya. Di dalam ceramah pun mestinya hati-hati. Baru saja di bulan Ramadan kau dapat pengalaman orang bertanya tentang apa? Dan telanjur di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri. Nah kemudian tanya, kafaratnya? Dia katakan yang memerdekakan budak. Ya budak tidak ada. Saya itu mengalih puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata, tidak taluk, bako tidak taluk. Ya kan ada dalam hadis itu tuh. Sebulan saja jebol,
Ada enggak hadisnya mengenai masjid beliau itu? Enggak ada dah. Itu kan ulasan penceramah itu. Sebulan saja boleh, apalagi 2 bulan. Kalau model itu cara memahaminya berarti kafar itu tidak ada artinya. Itu tidak benar memahami hadis seperti itu. Tujuannya kalau model itu mengangkut Nabi mengecekkan raqabah, saum syahrain mutatabi'ain. Tidak ada gunanya itu. Maka itu 2 bulan Rasulullah, sebulan salah lalu dia. Tidak begitu pemahaman. Itu adalah kafarat bertingkat itu, murattabah, tertib. Ini dulu kalau nak bisa kau baru kau, nak bisa kau baru. Terakhir memberi makan 60 orang miskin. Tapi tidak bisa ditukuk saja ceritanya dong. Wah, 2 bulan tidak sanggup. Tidak ada riwayatnya seperti itu. Hal tastati', la astati'. Tidak sanggup. Nah, tidak sanggup itu kita tidak tahu kondisi orang yang datang mengadu kepada Nabi yang mengatakan halaktu, saya telah binasa ya Rasulullah. Bisa jadi orang tua sangat tua. Nah, mungkin ada keadaan lain. Sebab kalau dikatakan sebulan saja sudah melanggar, apalagi 2 bulan, berarti itu bisa berlaku pada siapa saja. Berarti tidak ada arti makna dari hadis tersebut. Jadi harus sanggup. Kecil tidak sanggup. Coba lu bayi itu supaya jangan enteng saja untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi berhati-hati mengomentari, memberi catatan nusus, nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Sama dengan tadi, kadang jadi bahan gara-gara. Jadi anekdot. Serugo jadian apa? Orang di Serugo dek perokok di dunianya nak merokok belum. Nah, rencananya untuk lucu-lucuan, tetapi itu beresiko. Memangnya nan khabis ada di surga? Perbuatan sia-sia ada tidak di surga? Enggak, surga itu kebaikan. Anda perlu ditambah aja cerita, ayo lai bisa aja, tapi mami api kan neraka. Hanya untuk melawak, tetapi awaklah memberikan suatu gambaran kepada umat yang tidak bersesuaian dengan karakter surga. Akok melakik itu dalam pikiran orang bah. Dia yang akan membersihkan balik. Itu makanya ambo lebih cenderung mengecen kalau ke ceramah dan bermacam. Tidak usah banyak lawak dan galaknya. Batunan masuk aku keluarnya lihat. Jadi apa bentuk hajar? Menyingkirkan Al-Quran yang kedua, tidak menta'zimkannya, menjadikan dia bahan olok-olokan. Yang ketiga, hajarul istima', tidak mendengarkannya. Dia dijadikan sebagai apa? Sebagai pembuka acara. Coba perhatikan acara seremonial. Oh, bersemangat itu pembawa acara untuk lebih berkahnya acara ini. Nah, gitu kan? Hadirin yang terhormat, untuk lebih berkahnya acara ini, maka kita mintakan kepada qari nasional kita, internasional, untuk menyanantun kelantunan ayat suci Al-Quran. Wala mulailah qari, baru saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa-apa ni mungkin jadi WA nya terus-terus. Kada mau tanya kawan sebelahnya. Wak sangko kok memperhatian, oh, abo acok banyak sangko tu. Tanya, jadi Pak tu dia, ini ada aplikasi Quran dalam HP-nya sedang mencari dan dibaca oleh qari. Tapi awak tahu sebenarnya cari WA, membaca iko, membaca surat dan ayat melantun jo. Itulah yang terjadi. Hajrul istima', tidak mau mendengarkan. Nah, apakah itu bagian dari hajrul Quran, menjadikan Al-Quran mahjur? Ya. Yang keempat, hajru ta'allumil Quran wa ta'alimi, mempelajari dan mengajarkan. Pengajaran kita tentang Al-Quranul Karim lemah hari ini. Kenapa? Karena konsep pendidikan kita itu tidak terambil dari Al-Quran,
Ada saya dengar satu ceramah menarik dari seorang syekh dari Qatar. Beliau mengatakan begini, kalau memang kita membangun pendidikan anak-anak generasi kita ini berdasarkan manhaj Al-Quran, tahu enggak? Al-Quranul Karim menjadikan sebagai poros atau apa yang akan dibentuk pada diri seseorang terkait dengan keilmuan dan macam. Jawabannya bukan kecerdasan. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada pujian tentang az-zaka, cerdas, pintar, tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran ada pujian untuk kecerdasan. Azkiya, tidak ada. Tapi yang dituntut oleh Al-Quran adalah orang itu ar-rusd. Ar-rusdu. Makanya Bapak dan Ibu hafalkan doa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Ar-rasyidin. Apa makna rusd? Kalau zakat, orang yang cerdas adalah orang yang memiliki sa'ah, kelapangan di dalam maklumat keilmuan. Nah, itu di dalam Islam bukan tujuan, itu hanya wasilah, alat. Yang diharap dari kecerdasan itu ar-rusdu. Orang menjadi apa? Menjadi memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mendatangkan manfaat kemaslahatan dengan ilmunya. Hari ini pendidikan kita kan membangun orang berwawasan hebat, tinggi. Tapi tidak pernah kita mengarahkan agar orang yang berilmu ini mendatangkan manfaat maslahah dengan keilmuan. Tidak ada ditanamkan itu dalam pendidikan awal. Perlu sekolah S1, S2, S3, gelar dari IKO sampai ke situ. Selesai. Tapi apakah keilmuannya itu membawa maslahah? Dia menjadi arif, rusdun. Makna rusdun itu bukan hanya sekedar dia punya ilmu, punya wawasan, tetapi dia punya apa? Kearifan di dalam mempergunakan ilmu, tahunya manfaatnya sehingga mendatangkan maslahah. Kalau urusan cadik, Bapak dari Ibu cu cali setiap KPK menangkap orang bagalah katanya. Ada yang panjang galai pada namanya. Kamanya ndak sekolah. Kalau dia mengecek terpana awak, dia mendengarkan, menguraikan dengan kecerdasannya. Tetapi apakah kepintaran dan kecerdasan itu membawa keselamatan? Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak bisa menyelamatkan. Nah, kenapa Al-Quran melihat sinir rusdi, kalau anak yatim, sampai mereka memiliki kemampuan tamyiz, memberikan pembedaan antara hak dan batil, antara manfaat dan maslahah. Jadi ilmu seluas apapun tidak boleh berhenti hanya sebatas ilmu itu saja. Sama dengan ibadah. Coba perhatikan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita beribadah? Apakah ada Al-Quran menunjukkan kepada kita ibadah itu hanya untuk ibadah itu saja? Tidak. Ibadah di dalam Al-Quran bukan tujuan. Ibadah di dalam Al-Quran adalah wasilah. Karena itu wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Apa wasilah? Jalan menuju Allah, ibadah. Berarti dia bukan tujuan. Setiap ibadah diajarkan kita di dalam Al-Quran untuk tujuan. Bukan ibadah itu sebagai tujuan. Ibadah itu untuk tujuan yang lain. Contoh apa? Salat. Tujuan untuk apa? Supaya orang bisa mendapatkan ketenangan batin, supaya orang bisa terjegah dari keji dan mungkar. Zakat untuk apa? Untuk membersihkan diri orang, membersihkan harta orang, supaya timbul rasa kepedulian antar sesama, supaya jangan sampai ada yang monopoli kekayaan dan berbagai macam. Ada maqasid. Nah, begitu Al-Quran mendidik kita.
Tapi apakah pendidikan seperti itu yang kita terapkan hari ini? Tidak. Kita telah bangga anak kita tamat S sekian S. Sesudah tamatnya S itu jadi STLR lihat. Gaduh-gaduh sadonyo halal haram tak tentu. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mempelajari Al-Quran dan tidak pula mengajarkan, tidak mendidik, tidak membuat pendidikan kita berasas kepada manhajnya. Itu tahjir namanya. Kemudian berikutnya adalah hajru tilawatil Quran. Menyingkirkannya dengan enggan membacanya. Dia don acara tahsin Al-Quran. Nanti bawa salah umur 80 tahun. Maka mentahsin lidahnya lah kesuak ke kidah. Tahsin Al-Quran tu awak na muda-muda kau ha. Kalau nan tua-tua tu payah robo baca boleh buya gigi yang boko dulu tinggal nyo. Tapi lain nan hadir tahsin Al-Quran kau na muda-muda. Lah. Nah, itu di situ tu ndak satabai itu payah lillah bu hanya dek takut jadi lillah jadinya. Nah, ikawaju kondisinya. Nah, mestinya orang-orang yang muda-muda yang mereka aktif berinteraksi di masyarakat yang membutuhkan petunjuk Al-Quran dalam setiap langkah. Kalau ibu-ibu nak bawa kok jalan tak panjang le. Saji ke surau, pulang ke rumah, gitu deh. Aika mama kalau dibawa dia anak jalan, ke tidak ke baju, gitu sih lah. Nah, ini tak tahu dilatih membacanya. Dan anehnya sesudah khatam tak ada oleh menyentuh Al-Quranul Karim. Buatlah khatam. Makanya saya termasuk yang tidak mendorong betul khatam-khatam Quran itu. Banyak nampak dia abonan bergeser dari tujuan awal. Tujuan awal khatam Al-Quran itu sebenarnya mungkin merangsang anak-anak supaya lah tamek jo sama, terus berikutnya ke Al-Quran, tamek Al-Quran. Mudah-mudahan setelah itu mulutnya membaca, saya pengen ada tajwidnya, berbagai macam tilawahnya lebih bagus. Itu dulu. Tapi kini lah bergeser maknanya. Bahkan ada yang sadih bu. Ketika khatam Al-Quran itu, dan anak-anak bajunya basalang, nan ame-ame je baju baru. Jadilah jadi acara seremonial. Itu makanya mau kecehkan. Awakku sebenarnya kini lah jadi umat apa? Umat ritual dan seremonial saja. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian apa lagi? Hajru tadabbur, hajru hifz. Tidak mau menghafalnya. Yang keenam, menghafalnya. Tidak mau. Itu bagian dari menjadikan dia mahjura. Karena itu apa? Sejak dulu sampai kini solat bacaannya kul ke kul. Waduh lah beralasan. Tidak mungkin kami mapal ya umur lah seiko. Ingat para sahabat Nabi itu banyak juga yang telah berumur 50 tahun masuk Islam. 60 tahun masuk Islam. Tapi mereka menjadi hufaz, menjadi penghafal Al-Quran. Jadi tidak menyangkut itu aja mudah urusan menghafal Al-Quran, tapi semangat. Kemudian apa lagi? Tadabbur. Nah, ini yang kurang. Tadabbur. Al-Quran dibaca, namperangai. Nah, kecek lidah, sadaqallahul azim. Kecek lidah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Nah, awak baca tu, tapi kecek perangai, entai yon tak. Kenapa? Karena tidak ditadabburi. Ikut dan ditunjuk Al-Quran. Ini salah satu contoh. Tadi saya ingatkan. Perkara kewasan saja. Lah diputuskan di Minangkabau ada pusaka rendah, ada pusaka tinggi. Banyak orang Minang, tidak sedikit ya. Banyak, bukan berarti keseluruhan. Yang enggan memberlakukan faraid yang ditetapkan oleh kitabullah. Padahal dijalihkan ikut ndak ada tu pusaka tinggi doko. Ikut ibu dapet jauh dah ibu almarhum ketika hidup. Berarti ikut ada tu pusaka rendah. Di sifat ahli waris yang ditetapkan di dalam kitabullah harus berjalan. Itu termasuk anak jantan muda tentu iyo.
Bahkan dia lebih banyak dapat orang. Dia mintanya dia anak laki-lakinya, ma warisan apa ma. Aga cak ibu tadi, ang jantan ndak orang Minang ang. Ambor atau sekurang geang ke rumah biniang. Mana kenang banyak, ndak kasinan painya tu. Kemanakan tu dibimbing di hartu pusako. Hartu pusako tinggi, pembimbing kemanakan. Jadi kalau kini mamak ndak membimbing awak, jangan salah lo mamak dulu. Jajar tu pusako tinggi lah tergadai sado juga ke dibimbingnya. Ya perlu lo memangku anaknya. Kan anak di pangku je pencarian. Kemanakan dibimbing? Ya pusako tinggi. Karena itu mamak dahulu pengulu di negari itu bersawah gadang. Itu nak kalih tapaknya untuk menurut alik, untuk paurus anak kemanakan. Ada insentifnya pengulu itu dulu. Nah, kini ndak. Sebentar mamak beragi pilih. Banyak mengurus. Dia punya anak loh, punya tanggung jawab loh. Nanarto busako, lah tagadai. Nah, datanglah datuk baru juga akan diurusnya. Tidak mungkin. Kapainya mak, pai hadir rapi kerapatan adat negari. Ongkos ojek dak dorinya. Jadi pengat. Aku kadang-kadang kalau cerita itu dulu pernah mau sampaikan Ketua Elkam, cobalah buat balik aturan itu suku-suku tu dan banyak kemenakan dan kayu-kayu tabuilah balik tu sawah gadang sembang bani dan pengulu punya tu supaya ada dia untuk menjalankan tugas ni. Kalau tidak mungkin wak menuntutnya dengan tanggung jawab apa-apa. Banyak akan menjalankan itu. Tapi kan tidak nama. Kau bersorak mana-mana. Kau tak berjalan. Mamak tak tahu juga kami dah. Banyak tahu. Dahulu jangankan mamak akan bersusah payah. Turun ke sawah sepantang mamak dahulu. Makanya pantang menyingsang kaki Sarawak. Pantang menyingsang lengan baju. Baku itu malu kemenakannya bantu ada anak buah pengulu. Makanya ketika kamu mangku sawah, mak bagi tahu saja tu. Sawah kami pangku mak jangan turunlah kena celik-celik lah. Modal itu dulu. Kalau kamu mampu kemenakan dan turun. Kalau lah masak padi bantan tu, aku padi maaf bagi kecil tu aku padi. Nah, modal itu dahulu. Ini tak. Aku kenyataan antara awak dengan Al-Quranul Karim tak pernah mencuba makna tadabbur. Tadabbur itu memahami petunjuk kemudian memakaikannya di dalam realita dan menjadikan petunjuk tadi sebagai mikyas, sebagai ukuran, sebagai standar untuk menilai perangai awak. Itu tadabbur namanya. Oh kalau tiba diko yo salah boh. Tak berani awak ngecek nak model itu. Itu buah dari tadabbur. Buah dari tadabbur tu awak bisa mencalik keraju awak. Realita yang ada di hadapan mata awak, apakah ikut diredai oleh Allah atau tidak? Dari mana awak tahu Allah redha dan tidak redha? Dari Al-Quran Al-Karim. Itu makanya kata ulama, kalau engkau ingin bicara dengan Allah, baca Al-Quran. Karena itu kalamnya. Nah, sampaikah kita ke sana? Bahkan majlis-majlis kajian yang mentadabburi ayat Al-Quran boleh dikatakan tidak banyak. Ya membaca terjemah lain, membaca tafsir lain. Mentadabburi. Tadabbur tidak hanya sekedar menafsirkan, mengistimbatkan hukum, tetapi apa? Melihat kondisi dan keadaan yang dihalami dengan kacamata Quran. Begitu. Kemudian berikutnya yang ke-8 hajrul amal. Tidak mau mengamalkannya. Mentadabburinya tidak, tentu mengamalkan tidak. Tidak diamalkan. Al-Quran dibaca juga, praktek jauh. Dan itu yang terakhir dalam buku itu, dalam kitab tersebut, hajrut tahakum ilal Quran. Tidak mau menjadikannya sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Nah, itu terjadi itu.
Walaupun di ranah Minang dan katanya ada seni syarat seni kita Allah. Saya bertahun-tahun berpengalaman merasakan bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang menyusun peraturan daerah dan berbagai macam. Lai ko bana tapakai adik seni syarat seni kita Allah. Enggak. Indah ada gayanya terkaji ketika dibaca kau melanggar ayat Allah kah? Nah. Ikut tidak sesuai dengan firman Allah kah? Aduh. Akhirnya terpaksalah ketua MUI bantu orang berang-berang. Kalau tidak berhenti je tu. Contoh. Ada sekali ada ramperda waktu itu yang butirnya begini, bahwa pemerintah harus memfasilitasi seluruh ekspresi seni. Coba yang ada, seluruh ekspresi seni harus difasilitasi. Ada seniman dan jauh dari Al-Quran, apa saja jadi seni, tak berbaju jadi seni katanya. Macam kau kena buat negara itu. Mana ada? Ya sama saja kasus Sumatera Barat hari ini. Konversi Bang Nagari. Kenapa ini lah Kelawi? Kenapa awalnya? Kesurupan kok. Betapa payahnya MUI dulu mendorong agar menjadi keputusan. Lahir dia menjadi keputusan. Kini tidak terdengar suara. Bagaimana penjawaban kita? Apa Al-Quran tidak menjadi hakim antara kita? Ini persoalan. Nah, itu 9. Yang terakhir adalah tidak mau menjadikan dia sebagai hakim. Kalau bolehlah ambo menambah, ambo tambah cik lain. Jadi 10. Yang ke-10 menuduh orang yang mengamalkannya radikal. Itu ini orang yang berkomitmen dengan Al-Quran radikal, konservatif. Nah, saya melihat ada lagi yang terlupa. Ya mungkin penulis karena hidup di negara yang di situ Al-Quran dipraktekkan, tidak terkena katanya. Awak nama Rasul, ada cik lain yang paling berbahaya untuk menyingkirkan Al-Quran dari tengah kehidupan. Apa itu? Membuat sebagai label tuduhan kepada orang yang konsisten mengamalkannya. Apa bentuknya? Radikal. Bahkan sampai ke tingkat teroris begitu. Apa yang dituju dengan gelar-gelaran, tuduhan-tuduhan, label-label seperti itu? Agar Al-Quran jangan dijadikan sebagai pegangan. Itu kan. Kan itu yang dikadukan oleh Nabi dahulu. Nah sekarang pengaduan Rasulullah itu, mari kita bertanya ke diri kita masing-masing. Masuk awak anda dari kelompok yang dikaduan itu? Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku jadikan Al-Quran ini mahjur, tersisih, terpinggir, tersingkir, tidak lagi disentuh, tidak dipakai.